Oke. Eh, Ini aku sedikit menjawab ya. Kami sendiri dari BMKM Bank Center ini, kita juga mempunyai SOP gitu ketika kita bergerak gitu, tidak semau kita seperti apa gitu. Kalau untuk SOP dari kami sendiri ini, kami akan mengadakan pertemuan dengan pihak penyintas ini tidak terburu-buru gitu. Jadi kami akan mengagendakan beberapa pertemuan, dan biasanya ini pertemuan pertama ini kita lebih fokus kepada menenangkan korban atau penyintas terlebih dahulu gitu, menenangkan penyintas, dan mungkin ketika sudah siap baru kita menceritakan kronologinya seperti apa gitu. Dan permasalahan mengenai psikologi atau hukum itu kan bagian dari tuntutan yang dibutuhkan penyintas ya, dan itu menurutku itu berada di akhir gitu. Tuntutan kebutuhan penyintas itu di akhir ketika penyintas sudah memang siap menceritakan kronologinya dan sudah merasa nyaman dengan kami Zone Center gitu. Dan apa yang lebih penting antara psikologi dan hukum ya, ini subjektif gitu, tergantung penyintasnya seperti apa yang dibutuhkan gitu. Jadi kita akan bertindak by consent, sesuai dengan persetujuan korban. Apa sih yang diinginkan gitu. Jangan sampai ini kita sok tahu gitu yang dibutuhkan korban, ternyata dia hanya butuh cerita ke kita, tapi kita sibuk gitu. Loh, kasus kamu tuh besar, harusnya kita bawa ke pihak hukum, penegak hukum, bawa ke kampus dan lain sebagainya gitu. Kita jangan sok tahu dengan apa yang dibutuhkan penyintas gitu. Jadi itu kalau dari poin itu. Dan yang aku sebutkan tadi ini kan SOP lembaga ya, dan mungkin untuk teman-teman di sini nih bisa nih bergerak sebagai individu gitu, rangkul aja teman-teman terdekatnya gitu. Ketika ada teman-teman kalian mungkin bercerita gitu, kalian sebagai pihak yang Clara gitu, sebagai teman, pasti yang pertama kalian lakukan adalah memvalidasi perasaan dari teman kalian sendiri gitu. Memvalidasi perasaan kan bisa dong tanpa dengan menyalahkan pelaku, tanpa dengan meng-cancel pelaku. Memvalidasi perasaan ya dengan mendengarkan ketika dia cerita gitu. Kita nggak perlu sibuk menyalahkan pelaku dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah kita merangkul teman kita dulu gitu, karena untuk dia bercerita ke kita pun sangat susah gitu. Dia pasti punya banyak sekali pertimbangan untuk cerita gitu. Jadi menurutku ya yang bisa kita lakukan ya mendengarkan terlebih dahulu gitu, agar penyintas ini merasa aman. Karena kalau aku melihat ya beberapa waktu ini kita lebih sibuk menghakimi pelaku gitu. Ketika mungkin penyintas speak up di media sosial ini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan penyintas ya validasi perasaannya gitu. Bukan masa atau buzzer untuk menyalahkan pelaku ya gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah kita memvalidasi perasaannya terlebih dahulu. Toh ketika nanti benar atau tidak kan kedepannya pun tidak akan kita menyalahkan pelaku ya, ketika memang ternyata korban ini misal membuat cerita gitu. Jadi kita tidak perlu sibuk menyalahkan pelaku gitu. Dan ada sisi negatifnya juga ketika kita mempublish pelaku tanpa persetujuan dari penyintas gitu. Ini bisa di-tracking gitu. Wah, kalau pelakunya si A berarti penyintasnya ini karena sebelumnya punya mungkin hubungan pacaran sebelumnya atau hubungan pertemanan sebelumnya gitu. Jadi poin utama aku adalah kita memvalidasi perasaan korban terlebih dahulu gitu. Jangan sibuk dengan pemikiran kita sendiri untuk menyalahkan pelaku atau untuk membawa ke penegak hukum gitu. Kalau dari aku, terima kasih. Terima kasih Elvira. Kita jangan sok tahu ya, karena yang paling tahu yang terbaik buat penyintas ya dirinya sendiri kayak gitu ya. Oke, kalau dari Elvira tadi gitu ya. Kalau dari teman-teman dari UIN, dari Undip mungkin mau menanggapi. Cuk. Oke, mungkin karena tadi untuk dari sisi pendampingannya udah banyak dibahas, sembari izin sharing juga gitu ya, pengalaman selama magang di kejaksaan ini ternyata membuat sedikit banyak tahu perspektif APH terhadap kasus kekerasan seksual itu seperti apa gitu. Untuk yang pertama terkait saat hanya ada 2 alat bukti yang biasa dilakukan gitu ya, sebelum nanti mohon izin ya Mbak, ini juga ada yang harus dikoreksi gitu ya. Di pasal 183 Kuhap sendiri itu sudah mengatakan bahwasannya untuk menghukum seseorang terdakwa itu harus dibutuhkan minimal 2 alat bukti yang sah. Ya, jadi saat hanya ada keterangan korban di sini jadi dimasukkan sebagai kesaksian, memang akan menjadi sulit. Mungkin dalam bentuk UU PKDRT sudah cukup diakomodir gitu ya, nanti bisa ada keterangan ahli maupun yang lain ini bisa. Nah, tapi untuk saat ini karena kita belum punya payung hukumnya, ya mau nggak mau saat ada korban kekerasan seksual yang bukan di ranah rumah tangga gitu ya, masih menggunakan aturan ini.
Terus juga ada asas juga dalam hukum gitu, asas namanya ini unus testis nullus testis. Bahwasanya satu bukti tidak bisa dikatakan sebagai alat bukti. Jadi ini cukup menghambat karena hingga saat ini kita tahu ya aparat penegak hukum itu banyaknya sudah sepuh ya. Jadi kurang kurang memiliki pengetahuan kalau ternyata ada hal-hal yang baru gitu. Jadi masih menggunakan hal-hal ini sebagai salah satu dasar dalam mereka menentukan apakah ini perkara bisa dilanjutkan atau tidak. Terus karena tadi juga menyoal mengenai syarat P21 gitu. Jadi saat ada di kejaksaan, khususnya di kejaksaan tinggi itu justru ada sedikit sekali kasus mengenai kekerasan seksual yang masuk. Banyak itu kasus narkoba dan ada satu kasus tindak pidana perdagangan orang. Jadi kenapa aku pun bertanya gitu, kenapa nggak banyak kasus kekerasan yang masuk padahal ini lingkupnya Jawa Tengah gitu ya. Padahal kalau kita berdiskusi seperti ini ada banyak cerita kalau ya ada banyak korban yang ingin mengakses hukum tapi kenyataannya di tingkat kejaksaan tidak ada laporan yang masuk gitu. Alasannya kenapa? Setelah dicari tahu ternyata dalam syarat pembuatan surat dakwaan itu yang disebut di P21 sekalian menjawab juga kenapa seolah korban ini yang disuruh mencari alat bukti gitu. Karena bagi seorang jaksa untuk bisa melimpahkan perkara ke pengadilan itu ada beberapa hal teman-teman. Di antaranya harus bisa disebutkan secara jelas, cermat dan lengkap gitu ya. Kayak di mana peristiwa dilakukan, siapa pelakunya, kapan terjadinya, bagaimana tindak pidana bisa terjadi, apa akibat yang dialami oleh korban, dan apa yang mendorong terdakwa atau dalam hal ini tersangka melakukan hal tersebut. Nah, di saat hanya memang ada kesaksian gitu ya, mau tidak mau kan semua hal ini harus dijawab oleh saksi saja. Nah, di sini kenapa seolah-olah justru saksilah yang harus mencari buktinya sendiri gitu. Karena memang saat apabila berkas masuk ke kejaksaan dan tidak lengkap ini tadi, berkasnya bisa dikembalikan atau yang paling buruknya pelaku ini terdakwa tersangka ini bisa dibebaskan gitu karena ya memang tidak memenuhi syarat-syarat pada yang ada di sini. Itulah kenapa saat kemarin rapat dengar pendapat bersama anggota DPD dikatakan bahwasanya salah satu hal yang sangat dibutuhkan ini baik Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi maupun Pengadilan Negeri mengatakan perlu ada diklat. Jadi ternyata dari APH sendiri juga menyadari mereka itu tidak tahu caranya menangani korban. Jadi dari Polda mengatakan saat nanti UU TPKS ini RUU TPKS menjadi UU TPKS, maka saat banyak kasus yang masuk kami takut tidak bisa menangani korban. Karena saat ini saja masih belum menjadi UU sudah ada kasus masuk, banyak yang kasarnya ditolak gitu karena tidak memenuhi aturan dalam Tuhan. Jadi dari APH mengatakan perlu ada diklat. Jadi nanti baik itu penyidik maupun jaksa dan hakim yang mengadili kasus kekerasan seksual ini memang benar-benar udah dapat penegasan dulu gitu karena kan kasus kekerasan seksual tidak seperti tindak pidana yang lain gitu yang bisa disamaratakan. Itulah kenapa mereka mengatakan butuh hal tersebut. Bahkan dirasa perlu dibuat SOP tersendiri bagaimana saat kepolisian, kejaksaan itu menangani dan itu tuh bisa dipahami sama setiap APH yang ada. Karena ya balik lagi ya belum semua APH itu mengerti. Jadi kita pun juga tahu mereka ternyata juga mengakui kita juga masih belum paham. Itulah kenapa diklat itu dirasa penting. Bahkan bisa juga dibikin kayak direktorat khusus gitu di dalam Polda saat nantinya kasus banyak yang masuk ya ada banyak APH yang bisa menangani karena salah satu yang disampaikan juga ternyata pihak kepolisian itu kekurangan sumber daya manusia saat nanti menghadapi banyak korban-korban yang melapor. Jadi ternyata selain kita menuntut ayo segera apa saja permasalahannya, kita juga harus menuntut ini nanti SOP-nya untuk kepolisian juga harus ada, SDM-nya harus disediakan. Jadi RUU TPKS ini akan menjadi titik balik gitu ya bagaimana mekanisme penyelesaian maupun pencegahan kekerasan seksual ke depannya karena sangat luas. Bahkan kemarin dikatakan apakah RUU TPKS ini akan dibuat semacam omnibus law gitu. Karena sejujurnya ya sekarang kan pencabulan udah ada, perkosaan udah ada, kekerasan seksual di ranah rumah tangga ada PKDRT. Terus untuk asusila juga ada, misalnya pada umum pornografi. Sebenarnya ada banyak aturan-aturan yang mengatur kekerasan seksual tapi parsial gitu. Nah jadi saat RUU TPKS ini akan dijadikan satu omnibus law, ya harus diinventarisir dulu apa aja sih bentuk kekerasan yang belum diakomodir oleh undang-undang yang lain. Apakah
semua semua bentuk kekerasan seksual akan menggunakan RUU-TPKS ini. Karena kan kalau nanti RUU-TPKS ini menjadi produk hukum terbaru dalam asas hukum itu, yang digunakan adalah aturan yang terbaru mengesampingkan aturan yang lama. Nah itu ternyata selama ini aparat penegak hukum kita juga sudah cukup banyak konsen di sana ya, tapi kita juga nggak tahu ya kalau memang internalnya itu seperti apa, karena kemarin yang banyak berbicara itu ya para petinggi-petingginya gitu. Ternyata memang masih ada banyak permasalahan yang harapannya pemerintah ini nanti saat ini diketok ya harus siap ULT-nya siapa, mau diserahkan kemana. Bahkan kemarin kepala namanya itu susah ya Bu, BP2AK, BP3A gitu ya, itu mengatakan bahwa ini nanti ULT akan di bawah siapa, apakah di bawah kementerian kah, di bawah dinas kah. Bahkan beliau yakin ini kalau nggak diperjelas nanti bakal lempar-lemparan, nggak ada yang mau, karena nanganin korban sebanyak ini itu harus dengan aturan yang tegas. Oke, yang punya tanggung jawab saya, oke saya akan membuat lembaganya. Sedangkan di RUU-TPKS sekarang masih ngambang gitu istilahnya. Oke, ini nanti akan diserahkan ke kementerian terkait. Lah yang siapa? Yang gitu ternyata cukup untuk diperjelas. Jadi nanti dalam mengkritisi RUU-TPKS ke depannya, poin-poin ini juga bisa untuk kita masukkan. Jadi Mbak, maaf ya kalau nggak banyak menjawab. Terima kasih Nadia ya. Mungkin dari Uin dulu nih, gimana kira-kira biasanya kalau menangani penyintas, terus jadi nyambung di perkembangan Mbak Marta tadi juga.